Hari ini Minggu 28 Juni 2020. Akibat pandemi COVID-19 membuat kita jenuh akan abu-abunya dinding. Alhamdulillah di era new normal seperti secerca harapan panggilan alam. Ya, ini awal dan si John. Guys, ngevlognya guys. Sekarang kita mau geradakan ke Bukit Berangin guys. Nah, dan bersama Jolabai di sini, jangan lupa ya di like. Oke, Runsana, kita intro dulu yo. Perhatian, sebelum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan loncengnya ya, karena subscribe itu gak bayar. Ya, seperti yang direncanakan akan kolaborasi bersama tim lainnya, ternyata hanya konspirasi saja. Rencana tinggal rencana, niat pagi berangkat hanya sebuah harapan, itu sudah lazim bagi penggiat alam. Beginilah keindahan-keindahan yang ada di Nagari Parimintang. Ya, dekat masjidnya saja kita sudah melihat dan disuguhi pemandangan-pemandangan yang indah, baik itu kanan maupun kiri. Ya, memang is the best lah Nagari Parimintang. Sebelum kami pergi, seperti biasa terlupa pula kami mengisi BBM untuk perut kami. Karena kalau nggak diisi, si perut tadi berisik. Yaitu kami memenuhi makanan di sebuah rumah makan di Korong Pasabalai. Pasabalai itu korong. Dan kami menuju rumah makan tersebut hanya belok kiri saja. Dan tak berapa lama pun kami datang di rumah makan. Setelah kami turun, kami mulai memesan nasi, dan memesan nasi tersebut kami makan sekenyang-kenyangnya. Dan setelah merasa cukup, barulah kami memulai sebuah petualangan kami. Dan kami pun kembali melalui jalan yang kami tempuh tadi. Ya, karena perut sudah kenyang. Kenapa kami lalui jalan yang kami tempuh tadi? Karena jalan menuju Bukit Berangin itu ada 3 jalur. Yang pertama dari Pasabalai, yang kedua dari RSUD, dan yang ketiga dari Korong Pasarama. Kami hanya melewati Korong Pasabalai menuju Korong Pau, dan setelah itu kami melalui Korong Padang Baru untuk menuju kawasan Bukit Berangin. Di tengah perjalanan pun kami bersenda gurau, ya berbicara masalah perencanaan sih. Apa artinya hidup di dunia ini jikalau bukan membeli perbekalan menuju alam akhirat yang pasti? Ya, begitulah umpama perjalanan ini, bertamu ke alam ciptaan Sang Ilahi. Dan tak lupa pula kami berhenti sejenak di sebuah warung untuk mengumpulkan berbagai macam lemak-lemak dan protein untuk mengisi perutnya si cacing koruptor sih. Karena tak puas-puasnya merasa rezeki yang diberikan oleh Allah. Karena kami tahu medan yang kami tempuh itu tak seindah yang dibayangkan. Walaupun tak setinggi Gunung Marapi, cukup membuat hati merasa nyaman ketika melihat pemandangan di atas Bukit Berangin. Ya, senyaman-nyamannya sih. Ya, seperti yang satu ini, yang senyum-senyum sendiri ketika melihat saya. Ya, namanya aja udah kenal, ya senyumlah. Masa cemberut liatnya? Kan gak mungkin.
Yuk kita lanjutkan kembali. Setelah kami selesai mengumpulkan atau membeli semua perbekalan yang kami rasa perlu, kami melanjutkan dari Korong Pasarama menuju arah kantor Bupati. Tadinya kami pergi bertiga karena kami membeli perbekalan, ya kami suruh teman kami awal untuk menjemput Andi di rumahnya. Setiba kami sampai di rumah Andi, rupanya kata ayahnya baru sebentar ini dia pergi, dan kami pun menduga pasti mereka berdua sudah menunggu di jalan raya. Nah, ini teman-teman saya, namanya Ustaz Adi Ahmed. Dia menjadi pengusaha sukses walaupun di bidang kuliner. Jangan lupa mereknya ya. Kalau lihat, jangan lupa dibeli. Enak loh. Ternyata benar, teman kami Andi dan Awal sudah menunggu di jalan raya. Memang sih, perjalanan dari Korong Pasarama sampai kantor Bupati itu mempunyai spot-spot yang indah untuk dipandang. Ibarat kata, takkan puas mata memandang. Alunan suara sapa mengiringi perjalanan kami atas keramah tamahan penduduk lokal. Dari persawahan ini saja, sudah terlihat puncak tertinggi Bukit Barangin. Ya, dikarenakan Parit Melintang menjadi ibu kota Padang Pariaman yang telah lama diresmikan. Makanya, sepanjang jalan ada saja tumbuhan-tumbuhan pasir dan batu yang baru dibangun. Dulunya sepi, sudah mulai tergores oleh keramaian. Inilah yang saya takutkan. Seandainya alam yang masih anggun, terlihat indah, akan mulai perlahan gersang oleh tangan manusia yang rakus. Jangan sampai deh Bukit Barangin nanti tinggal kenang saja. Amit-amit. Dan inilah menjadi tanggung jawab sebagai anak nagari Parit Melintang, menjaga dan keutuhan atas alam lingkungan nagarinya. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Ya, awalnya dulu di sini bukit-bukit tinggi sih. Tapi setelah kantor bupati berdiri di sini, semuanya sudah datar dan sudah terlihat bangunan-bangunan megah seperti kantor bupati. Di balik keindahan kantor bupati, di depannya ada terbentang jalan lingkar. Entah apa yang terjadi, jalan lingkar ini tak kunjung selesai. Itu urusan Pemda lah. Ya mudah-mudahan kita berdoa saja cepat selesai. Dan kami pun memulai sebuah tanjakan pertama menuju Bukit Barangin. Sesampai petanjakan, saya sudah disambut oleh gonggongan wow-wow. Ya kaget, saya sangka wow tersebut mengejar saya, tapi rupanya dia hanya berlalu saja. Sebelum kami sampai pun di kaki Bukit Barangin, sudah terbentang sawah-sawah dan ternak-ternak yang membuat mata kami tidak jenuh. Kapau guys. Air-air yang mengalir membuat hati tentram. Rupanya yang elok sehingga tak terasa lelahnya kami berjalan. Nikmat mana yang engkau dustakan? Lagi dan lagi selalu engkau mendustakan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Setelah melakukan ritual naik turunnya dari motor, ya dikarenakan batu-batunya yang terjal sehingga membuat kendaraan susah untuk dilalui berboncengan. Karena kami takut bukannya kami dibawa pulang nanti malah mesinnya yang jatuh. Tapi tak membuat kami patah semangat. Kami terus berjalan. Yang penting langkahkan kaki, semangat kobarkan.
Jadi sebelum kita naik ke atas, terlebih dahulu kita menaruh atau singgahin motor dulu ya guys. Sudah mulai kita berjalan kaki ya. Tadi dari pondok itu tempat penitipan motor kita sebelum kita naik ke atas Bukit Barangin. Ya guys, karena sakitnya guys, celananya sompong guys. Ini guys, Nah guys, ini jejak-jejak misterius guys. jadi kalau seperti itu biasanya lubang apa pak? Lubang semut nih. Semut rimba itu besar-besar. Ya, karena Bukit Barangin ini jarang dilalui oleh warga, makanya tim kami atau teman-teman kami membawa peralatan untuk terabas dan kembali untuk menerangkan jalur yang akan kami lewati. Dan ini adalah salah satu teman kita juga. Dia lahir di Minang, tetapi karena besarnya di Jawa, ya logatnya dapat logat Jawa, jadi dia seakan-akan mulai belajar lagi bahasa Minangnya. Halo guys, selamat datang guys di hutan Nama- kita. Nama bang siapa? Nama mas siapa mas? Nama saya Rajo, Raju apa mas? Rajo Gudangga. Raju Gudangga. Raju Gudangga itu kan dari Minang. Oh iya betul itu. Bagaimana sejarahnya mas? Oh jadi di kampung saya itu dulunya ada sebuah kerajaan, Ya, tapi bukan kerajaan yang seperti kerajaan di Jawa itu. jadi Nah, nama rajanya itu Rajo Gudangga. kalau tidak salah di daerah sini juga ada nama pemakamannya itu Raja Gudangga juga mas. Nah, itu berasal dari sana. Loh kok bisa? Saya berasal dari sini aslinya. Jadi ceritanya dari Minang nyampe ke Jawa itu gimana mas? Orang tua saya merantau dulu. Ya ini karena jangan sampai salah persepsi bagi para penonton ya mas. Ya, Karena Raja Gudangga itu kalau sejarahnya itu dari Minang mas. ya. Tepatnya itu di Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Bari Melintang tuh loh. Iya. Nah, di situ ada sebuah kerajaan dulunya. Dengan rajanya yang bernama Rajo Gudangga. Sorotan guys. Tentu melelahkan. Oke guys, baru setengah perjalanan guys. Iya guys. Udah setengah jam kita perjalanan guys. Serasa nanjak gunung guys. Memang kalau untuk destinasi jalan-jalan tuh wisata daerah, memang ini di Bukit Barangin ini yang wajib Anda coba. Saya aja capek guys. Lihat guys, mata berair guys. Ah. Jadi tidak ada salah mencobanya bagi saudara-saudara dimanapun saja berada.
untuk mencoba naik ke Bukit Barangin ini, sekaligus sebagai ajang adrenalin. Belak-belakan, belepotan. Katanya rotan banyak guys, itu. Berduri guys. Nah ini namanya rotan yang ada di hutan-hutan ini guys. Nih. Jadi durinya ini banyak guys. Jadi hati-hati kalau seandainya kena tangan guys. Ini kecil-kecil.